Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah persekutuan teruna melalui online. Nah, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Dibuka ya adik-adik, kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kalau sudah dibuka, mari kita berdoa. Kakak yang pimpin doa ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah persekutuan teruna meskipun melalui online di rumah kami masing-masing Tuhan, karena memang keadaan belum memungkinkan untuk kami bersekutu di gereja. Ya Tuhan, kami yakin bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami untuk berfirman kepada kami dan menyertai kami. Kiranya Engkau berkati Kak Rini dan mampukan dia menyampaikan firman-Mu dengan benar. Dan berkatilah kami para teruna untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan benar dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, mari kita baca. Kakak bacakan, adik-adik boleh mengikutinya ya. Kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang orang Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada mereka, kepada para pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yabus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti
di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sebab seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik, kitab Yosua ini merupakan kitab ke-6 dari kitab Perjanjian Lama. Kitab ini diberi nama sesuai dengan nama tokoh utama yang memegang peranan penting, yaitu Yosua. Yosua sendiri berarti Allah menyelamatkan. Secara garis besar, kitab ini berbicara tentang bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa tanah Kanaan itu merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, melalui kitab ini Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih, serta setia menyertai bangsa Israel dan tidak pernah ingkar janji. Nah, karena kasih setia Allah ini, bangsa Israel patut meresponnya dengan cara hidup taat di tanah perjanjian nanti. Nah, Yosua sendiri merupakan keturunan Yusuf. Pada waktu itu ia hidup taat dan setia kepada Allah. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang sabar dan pemberani. Nah, Yosua didaulat menjadi abdi Musa sejak peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Ketika itu Yosua berumur 30 tahun. Nah, beberapa puluh tahun kemudian Yosua mengalami peristiwa yang sangat menyakitkan, yaitu Musa meninggal. Nah, hal ini berarti bahwa Yosua harus menggantikan posisi Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, karena memang Allah mendaulat atau memerintahkan Yosua untuk menggantikan Musa. Nah, sebagai pemimpin bangsa Israel, Yosua menyadari bahwa hal ini bukan merupakan hal yang mudah, karena bangsa Israel itu bangsa yang besar, ya. Yosua harus memimpin, harus mengatur segala sesuatunya, harus memberikan arahan kepada bangsa Israel dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, tantangan pertama yang dihadapi Yosua memimpin bangsa Israel ini adalah menyeberang sungai Yordan. Nah, mengapa harus menyeberang sungai Yordan? Karena untuk menuju tanah Kanaan itu bangsa Israel harus menyeberang sungai Yordan, karena mereka bertempat tinggal di sebelah timur sungai Yordan, sedangkan
tanah Kanaan sendiri terletak di seberang Sungai Yordan. Nah, dalam ayat yang pertama di situ dijelaskan bahwa Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia membawa bangsa Israel berangkat dari Sitim menuju ke tepi Sungai Yordan. Nah, setelah 3 hari, Yosua mengajak bangsa Israel untuk menyeberang Sungai Yordan. Nah, pada waktu itu Yosua menyaksikan bahwa Sungai Yordan itu keadaannya itu sangat mustahil untuk diseberangi karena airnya dalam, arusnya deras. Padahal bangsa Israel cuma berjalan kaki. Namun melalui petunjuk Allah dalam firman-Nya, Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mengikuti tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu merupakan simbol dari kehadiran Allah. Jadi petunjuk Allah. Namun Yosua memerintahkan agar bangsa Israel menjaga jarak antara mereka dengan tabut perjanjian itu, yaitu 2000 hasta. Nah, 2000 hasta itu kira-kira sama dengan 900 meter. Nah, selain menjaga jarak dengan tabut perjanjian, Yosua juga memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan diri. Menguduskan diri itu berarti menjauhi sikap-sikap yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena dengan kekudusan diri, bangsa Israel dapat menyaksikan dan merasakan perbuatan Allah, dapat menyaksikan atau merasakan kasih setia Allah. Nah, orang yang menguduskan diri pasti akan bisa melihat kasih setia Allah dan karyanya. Kemudian dengan melihat tabut perjanjian itu berarti bangsa Israel menghormati kehadiran dan kuasa Allah. Nah, benar ya adik-adik, setelah sampai di tepi Sungai Yordan, Yosua memerintahkan para imam untuk mengangkat tabut perjanjian dan mencelupkan kakinya ke dalam Sungai Yordan. Di situ bangsa Israel menyaksikan karya besar Allah, yaitu airnya menyibak, airnya tersingkap. Jadi di situ tersedia tanah kering. Karena airnya tersibak, tanahnya menjadi kering, sehingga bangsa Israel dapat berjalan dengan leluasa menyeberangi Sungai Yordan menuju ke Kanaan. Nah, adik-adik, Yosua ini merupakan orang yang sangat yakin dan taat kepada firman Allah, karena dia sendiri menyaksikan penyertaan Allah pada waktu mengikuti Musa dahulu, yaitu bangsa Israel mampu menyeberangi Sungai Yordan. Nah, peristiwa menyeberangi Sungai Yordan ini merupakan bukti nyata bahwa Allah memang benar-benar menyertai bangsa Israel dan tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel bisa menghadapi tantangan dalam menuju tanah perjanjian. Nah, kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari apa adik-adik? Nah, di dalam kondisi pandemi saat ini, adik-adik juga kakak diharapkan selalu taat dan setia kepada Allah dengan cara mengikuti anjuran pemerintah, yaitu menjaga jarak, memakai masker, serta selalu cuci tangan,
Nah, menjaga kesehatan juga. Nah, dengan taat dan setia kepada Allah, kita diharapkan dapat melalui setiap tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Misalnya adik-adik sebagai anak sekolah bisa menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru dengan cara belajar sungguh-sungguh dan mengikuti petunjuk dari Bapak Ibu guru serta mengikuti petunjuk dari orang tua. Ya adik-adik, dengan taat dan setia kita yakin bahwa setiap permasalahan dapat kita lalui dengan benar. Nah, sekarang bagaimana adik-adik bisa melihat bukti penyertaan Allah? Contohnya apa adik-adik? Ya, contohnya setiap pagi kita bisa bangun, ya, karena kita tidak tahu ya adik-adik kapan kita pada waktu malam bisa tidur dengan pulas, kita tidak tahu. Pada jam berapa persisnya kita tidak tahu. Dan secara ajaib Allah membangunkan kita di pagi hari. Kita masih bisa menghirup udara segar, bisa bertemu dengan orang tua, bisa bercanda dengan saudara, dengan teman, walaupun tidak bisa seleluasa dahulu ya adik-adik sebelum pandemi. Nah, adik-adik tetap harus yakin bahwa Allah itu tidak meninggalkan kita, ya. Dengan cara apa? Kita rajin membaca firman Tuhan. Kita melaksanakan perintahnya. Kita menjauhi larangannya. Nah, dari mana kita tahu perintah dan larangan Tuhan itu? Dari 10 firman Allah ya, yang ada di Alkitab. Adik-adik pasti masih ingat ya apa 10 firman Allah itu ya. Nah, adik-adik dari bacaan kita tadi, adik-adik diharapkan sebagai teruna diharapkan untuk selalu taat dan setia kepada Allah seperti Yosua tadi ya. Dia mampu memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan karena dia selalu taat dan setia kepada Allah. Dia selalu yakin akan penyertaan Allah dan selalu mendengarkan firman Allah yang disampaikan kepadanya. Nah, adik-adik diharapkan menjadi pribadi yang taat dan setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Begitu ya adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu merasa takut, merasa khawatir, nanti bagaimana aku nanti bisa nggak ya melalui setiap cobaan, karena manusia hidup itu pasti mempunyai tantangan. Nah, tantangan itu tidak untuk dihindari, tetapi tantangan itu untuk diselesaikan ya adik-adik. Nah, sekarang tugas dari Kak Rini itu menyebutkan bagaimana adik-adik meyakini atau melihat penyertaan Tuhan. Ya. Bagaimana cara adik-adik melalui setiap cobaan. Nah, ya misalnya berdoa, lalu berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian sebutkan bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita kali ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui Kak Rini. Kiranya Engkau selalu sertai kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari kami sebagai anak, sebagai teruna, sebagai anak sekolah. Kiranya Engkau selalu sertai kami ya Tuhan,
Engkau selalu berikan hati kami yang kuat. Engkau selalu curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepadamu, selalu mendengarkan firman-Mu, selalu melaksanakan firman-Mu, selalu menjadi pribadi yang penuh kasih dan menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu melalui taat dan setia kepada orang tua dan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Dah.